Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Oleh karena itu, saya perintahkan kepada seluruh anggota Satgas yang bertugas, lakukan terus pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua. Takut digempur TNI Polri, KKB Papua minta damai. Kelompok kriminal bersenjata Papua atau KKB Papua saat ini tengah harap-harap cemas sebab ditetapkannya Organisasi Papua Merdeka atau OPM dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB sebagai teroris, membuat militer Indonesia akan menggerakkan kekuatan militer penuh untuk menggempur dan menumpas para KKB. Penetapan KKB Papua sebagai organisasi teroris ini karena aksi brutal mereka yang kian meresahkan masyarakat dan mengancam keselamatan baik warga sipil maupun TNI Polri yang bertugas. Dilansir dari Pojok 1 Jawa Post Group, penanggung jawab politik OPM TPNPB Romanak Jeffrey meminta pemerintah Indonesia mengurungkan niatnya untuk mengerahkan pasukan besar-besaran ke Papua. Ia menjelaskan bahwa OPM sebagai organisasi induk perjuangan bangsa Papua untuk kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua secara terbuka bertanggung jawab terhadap perang TPNPB di seluruh teritorial West Papua, mengajak pemerintah Indonesia melakukan perundingan damai untuk mengakhiri konflik bersenjata di Papua. Konflik bersenjata antara TPNPB OPM melawan TNI Polri hanya dapat diselesaikan melalui perundingan yang bermartabat dan demokratik berdasarkan ketentuan dan aturan internasional oleh kedua aktor utama yaitu OPM dan NKRI. Menurut dia, hal tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan hak asasi manusia. Presiden Republik Indonesia dan Ketua DPR RI tidak boleh instruksikan TNI Polri melakukan operasi militer di West Papua. Hal tersebut merupakan pelanggaran konstitusi dan pelanggaran HAM berat oleh NKRI bagi bangsa Papua, sambungnya. Selain itu, ia juga meminta dukungan dari Gubernur Papua dan Papua Barat, DPRD, MRP, seluruh bupati se-Papua dan Papua Barat, organisasi sipil perjuangan bangsa Papua, Dewan Gereja Papua, organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat dan adat Papua, organisasi perempuan Papua, seluruh lembaga kemanusiaan di Papua. Ia berharap pemerintah daerah Papua dan Papua Barat bersama lembaga masyarakat sipil secara bersama-sama mengeluarkan statement politik untuk menolak operasi militer di Papua. Dan selanjutnya, semua pihak untuk menekan pemerintahan Republik Indonesia secara demokratik dapat berunding bersama OPM sebagai penanggung jawab politik dan aktor utama konflik di tanah Papua, katanya. Diberitakan sebelumnya TNI Polri memporak-porandakan pertahanan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kabupaten Puncak, Papua pada Selasa 27 April. Dikabarkan anggota gabungan TNI Polri melancarkan serangan udara menggunakan helikopter ke wilayah KKB. Serangan TNI Polri membuat KKB terdesak. Sebanyak 9 KKB Papua dikabarkan tewas, tertembak, puluhan lainnya lari kocar-kacir. Mereka tertembak di markas KKB di Olenski, Kampung Maki, Kabupaten Puncak, Papua. Kasatgas Humas Nemangkawi, Kombes Polisi M. Iqbal Al-Kudusi mengatakan, kontak senjata terjadi saat aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran kepada KKB yang melakukan aksi teror di Beoga. Aparat gabungan langsung melakukan penyerbuan setelah mengetahui lokasi KKB di Olenski. Korban KKB 9 orang dan ada di pihak Polri 3 orang. Barada Aikomang Wiranata meninggal, Bribka Muhammad Saifuddin luka tembak, dan Ibda Anton juga tembak, ujar Iqbal.
Usai tembak 9 KKB, TNI Polri sukses buat anggota lainnya kocar-kacir langsung diburu. Kasatgas Humas Nemangkawi, Komisaris Besar Polisi M. Iqbal Al-Qudusi mengungkapkan, jika anggota TNI Polri terus memburu para anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua yang kabur setelah penyerangan yang dilakukan beberapa hari lalu. Ia mengatakan bahwa 9 anggota KKB sukses dilumpuhkan personil gabungan tersebut saat penyerangan di markas Lekagak Telenggen, Kampung Maki, Kabupaten Puncak, Papua. Ia mengatakan jika para anggota KKB lainnya telah dibuat kabur menyelamatkan diri usai operasi yang dilakukan TNI Polri. Korban KKB 9 orang dan dari Polri 3 orang. 1 diantaranya gugur, terangnya. Dikutip dari Okezone Jumat 30 April 2021. Lanjutnya ia mengatakan untuk para KKB yang melarikan diri, pihaknya masih terus diburu oleh personil TNI Polri dari Satgas Nemangkawi. Komplotan ini merupakan anggota yang dipimpin Lekagak Telenggen. Sebelumnya Kapolda Papua, Irjen Polisi Matius Fahiri membenarkan adanya kontak senjata antara personil gabungan TNI Polri dan KKB di wilayah Ilaga Selasa kemarin. 3 personil Polri menjadi korban penembakan KKB, 1 diantaranya gugur. Anggota Brimob atas nama Barada Aikomang gugur terkena tembakan di bagian paha, sementara 2 lainnya yakni Ibda Anton Tonapa dan Bribka M. Saifuddin sudah mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika. Sebagaimana diketahui, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah resmi melabeli kelompok kriminal bersenjata atau KKB sebagai teroris. Hal tersebut dikarenakan aksi kebrutalannya yang telah memenuhi unsur sebagai teror. Karena itu, Mahfud pun langsung memerintahkan kepada aparat keamanan, mulai TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara untuk bertindak cepat, tegas, dan terukur. Pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur. Tegasnya dalam keterangannya Kamis 29 April 2021 kemarin. Terukur menurut hukum dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil, sambungnya dilansir dari Antara.